Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMAN 24 Bandung kelas 10 di video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Ahmad Mujahidinur dengan materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Baiklah Anda sekalian, sebelum kita belajar, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran materi kali ini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, kemudian menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Taib, Ananda sekalian, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Baik, Ananda sekalian, kita langsung saja masuk kepada materi jujur. Yang pertama, pengertian jujur. Secara bahasa, jujur berasal dari bahasa Arab, yakni sodaqah ataupun as-sidqu, yang artinya benar, nyata ataupun berkata benar. Secara istilah, jujur diartikan yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama yaitu jujur dalam niat, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi diniatkan di dalam hati untuk selalu berbuat jujur. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan ataupun lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang keluar dari mulut kita itu harus sesuai dengan informasi ataupun berita yang kita terima, tidak ditambahkan atau dilebihkan. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amal ya, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan dirinya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Semoga kejujuran menjadi sifat pada diri kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, lanjut. Manfaat dan hikmah jujur. Yang pertama itu bisa dipercaya oleh orang banyak, karena orang lain itu melihat kita selalu berkata jujur, selalu berbuat jujur, maka orang lain akan percaya terhadap kita. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai banyak teman dan disayangi orang lain. Ketika orang lain sudah percaya dan yakin terhadap kita karena kejujuran kita, maka orang lain akan selalu menyayangi kita dan akan menjadi teman yang baik untuk kita. Kemudian yang ketiga, terhindar dari fitnah kehidupan. Dengan perbuatan ataupun perkataan jujur yang kita keluarkan, yang kita lakukan setiap hari, insya Allah tidak akan ada fitnah kehidupan yang menghampiri kita. Selanjutnya, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Insya Allah orang yang selalu jujur, orang yang selalu berkata jujur, orang yang selalu berbuat jujur, niscaya ketentraman ataupun ketenangan akan menghampiri kita semua. Kemudian menjadi cermin kepribadian seseorang bahkan bangsa, terbiasa untuk melakukan kebaikan dan mudah-mudahan dan pasti orang yang selalu berbuat jujur itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah tersebut, yang pertama yaitu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh ketelitian, kejujuran, dan juga keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu aktivitas mahdah maupun aktivitas ghairu mahdah. Kemudian yang kedua yaitu ketika seorang muslim menjadi saksi, prinsip keadilan itu harus ditegakkan. Saksi yang adil adalah saksi yang jujur, berani mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Kemudian kebencian terhadap suatu kaum atau musuh jangan sampai membuat seorang muslim salah bersikap dan berbuat tidak adil. Sebab dengan berbuat tidak adil mengakibatkan ketidakjujuran dan kebohongan. Berumat Islam itu diperintah oleh Allah untuk berlaku adil dalam segala hal. Dalam firman Allah dalam surat lain, At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Allah selalu memerintahkan kita selalu bersama orang-orang yang benar. Isi kandungannya yang pertama itu orang yang beriman harus tetap dalam ketakwaan, yakni menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Terbiasa dengan orang-orang yang memiliki komitmen dan integritas tinggi dan jujur. Yang kedua, setiap muslim itu tidak dianjurkan untuk bergaul bersama orang-orang yang tidak memiliki sikap jujur, sebab ketidakjujuran merupakan ciri orang-orang yang munafik. Kemudian yang ketiga yaitu berdusta merupakan akhlak yang tercela ataupun akhlak mazmumah, bukan akhlak mahmudah. Baik, anak-anakku sekalian, perilaku jujur dalam keseharian yang perlu kita tanamkan setiap hari. Yang pertama yaitu menyampaikan kebenaran yang diketahui, kemudian tidak menyontek saat ujian, bertanya saat belum memahami pelajaran, menepati janji, mengembalikan barang pinjaman atau temuan kepada pemiliknya, mengakui kesalahan yang diperbuat, meminta izin saat meninggalkan rumah, mendapat kepercayaan orang lain, mengembalikan uang sisa belanja meskipun orang tua tidak mengetahuinya. Dan masih banyak perilaku jujur dalam keseharian yang perlu kita lakukan setiap harinya. Silakan teman-teman nanti pelajari, teman-teman insya Allah pasti sudah mengerti apa itu jujur, maka lakukanlah. Untuk materi mungkin cukup sekian. Selanjutnya ada tugas untuk siswa-siswi sekalian, yaitu buatlah mind mapping dari materi kejujuran sebagai cermin kepribadian yang telah dijelaskan di atas. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan qala sidquhu qala sadiquhu. Barang siapa yang sedikit benarnya atau kejujurannya, maka sedikit pula lah temannya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.